Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Lisa, mahasiswa sosiologi angkatan 2016, sudah mau selesai, sudah proposal, Amin. sudah saya tinggal mau penelitian lapangan. Kemarin saya kasih dia film Imperfect, filmnya si Ernest, siapa itu yang pokoknya yang komedian itu. Ya. Kalau menurut Lisa, Imperfect gimana sih tanggapannya Lisa atau pendapatnya Lisa dengan film Imperfect itu? Jadi kalau saya baru nonton filmnya semalam. Jadi kan kalau yang saya lihat dari Imperfect itu dari awalnya itu kan sudah jelas sekali yang dibahas di situ tuh kayak tentang bagaimana perempuan harus menjaga tubuhnya supaya tidak gemuk, bagaimana caranya supaya dia merawat diri supaya dia kelihatan cantik Oleh orang lain. Iya. Tapi di situ yang paling kayak menuntut supaya dia itu jaga makan, jaga tubuh itu ibunya. Mamanya. Iya, mamanya. Keluarga dekat. Keluarganya sendiri. Dan kalau papanya itu dia tidak terlalu Cuek aja. Nah, terus selain itu di film Imperfect itu di situ yang menarik ada dua, Kak. Yang pertama itu tentang kecantikan dan yang kedua itu tentang isi kepalanya seorang perempuan. Maksudnya isi kepala kan? Maksudnya kayak Pintar, kecerdasannya pintar, ya, kecerdasan pola pikirnya. Karena satu nanti ada yang cantik tapi tidak terlalu pintar. Iya. Coba sini. Nah, Biar. yang menarik di sini yang nama Rara. Rara itu mana? Itu yang Jessica Mila. Oh iya, oke, yang pemeran utamanya. Iya, pemeran utamanya. Nah, yang mirisnya di situ tuh ketika manajernya resign dan dia ketemu dengan atasannya terus dibilang kepala tidak cukup. Ya, isi kepala aja nggak cukup. Jadi penampilan juga harus, karena memang di tempatnya bekerja itu kan di bidang kosmetik begitu. Jadi penampilan itu nilai utama selain isi otak. Dan cara masyarakat memandang perempuan begitu sebenarnya. Iya, sebenarnya begitu, Kak. Jadi kalau misalnya begini, sekarang itu di masyarakat ada ibaratnya ada standar kecantikan yang dibangun. Jadi kayak misalnya itu muncul dari iklan-iklan produk, kayak misalnya sampo, kosmetik, bedak. Jadi kalau iklan sampo itu kan kebanyakan rambut lurus kan, Kak. Jadi perempuan model-modelnya itu maupun laki-laki atau perempuan itu harus yang rambutnya bagus, yang lurus. Nah, kemudian juga yang kayak iklan-iklan kosmetik. Ya, jadi standar kecantikan itu perusahaan yang bikin sebenarnya. Menurut kan itu? Perusahaan yang bikin. Perusahaan alat kosmetik yang bikin standar kecantikan sebenarnya. Supaya alat kosmetiknya laku. Begitu kah? Enggak juga. Bisa jadi, cuman Kak, dengan adanya kosmetik tadi itu menghadirkan iklan-iklan yang seolah menampakkan keindahan fisik, mau fisik laki-laki maupun perempuan itu kayak mempengaruhi pola pikirnya masyarakat. Jadi yang tadinya dia misalnya dia harusnya bersyukur dengan apa yang dia sudah miliki kan. Misalnya dia kulitnya agak sawo matang, terus rambutnya agak ikal. Harusnya hal-hal yang seperti itu harus disyukuri, tapi karena dia selalu melihat-lihat iklan, jadi dia itu seolah-olah konstruksi pikirannya itu berubah. Jadi dia pikir, oh berarti saya harus beli ini sampo supaya begini, saya harus beli ini supaya saya lebih begini. Termasuk skincare Ya. itu. Jadi skincare itu menurut kecantikan itu gimana sih? Kalau kecantikan menurut saya itu bagaimana dia menerima dirinya. Maksudnya di sini kita bukan kulit, bukan warna kulit, bukan tinggi badan. Tidak, kalau kecantikan itu kalau saya sih, Kak, kalau di fisik itu ibaratnya bonus saja, tapi bagaimana inner beauty-nya kita itu yang keluar. Maksudnya ada kecantikan dari dalam yang tidak lanjut. Misalnya dalam diri, misalnya ini kan dari perempuan. Biasa kan perempuan memang dinilai dari fisiknya, dilihat dari fisik. Tapi sebenarnya ada hal-hal di luar fisik. Di belakang fisik itu innernya sana. Iya, inner di dalam fisik itu. Inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah, jadi itu
kalau menurut saya banyak hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya kayak dia berbuat baik Kan sama kan orang. imperfect itu kan ada 3 anak kos itu. 3 atau 4 ya? Empat. Empat anak kos yang punya masing-masing punya kelemahan. Iya. Satu Rambutnya, satu tompelnya, satu badan yang iya, badannya besar, misalnya satu giginya. satu giginya. Itu bagaimana menurutmu? Kalau saya ya, kalau memang dilihat, kalau memang kita mau lihat standar di masyarakat ya, maksudnya kayak standar pasar tadi perusahaan membuat iklan, memang mereka pasti orang melihat mereka itu jelek, Iya. ibaratnya jelek, Standar masyarakat jelek mereka, Iya, jelek. mereka berempat itu. karena itu tadi konstruksi pemikirannya sudah terpengaruh dengan hal-hal seperti iklan itu tadi. Jadi sebenarnya kecantikan itu konstruksi sebenarnya. Film itu, kalau saya film itu mau bilang itu kecantikan itu konstruksi sebenarnya, bukan soal bahwa dia lahir kan cantik, nggak ada. Jadi kan begini, itu film kan ceritanya sejak kecil dia kan, sebelum bapaknya meninggal, sudah kecil sudah besar badannya, kemudian jadi kecantikan itu dikonstruk oleh masyarakat bahwa dibilang bahwa ini cantik, ini tidak. Kalau masyarakat sekarang sudah begitu, itu caranya berubah gimana itu? Kalau caranya berubah sih, Kan menurutmu masyarakat sekarang itu negatif itu pasti ke cara menilainya perempuan itu, cara menilai masyarakat terhadap perempuan. cara menilai masyarakat terhadap Iya. perempuan. Kalau Konstruksi masyarakat sekarang ini. kayaknya lebih ke, tapi saya tidak mengeneralisasi sih kan, karena sebagian orang ada yang memang melihat dari fisik, tapi ada juga yang tidak. Tapi secara umum masyarakat gimana? Kalau secara umum memang dituntut perempuan itu harus cantik. Definisi kan kita sudah lepas dari soal kulit putih, soal rambut lurus, soal tinggi badan, soal nggak itu. Jadi sebenarnya kecantikan bukan itu lagi. Tapi masyarakat dibentuk begitu supaya melihat cewek itu tetap ke kulit putihnya, tetap ke tinggi badannya, sehingga orang yang rendah apa istilahnya tidak tinggi badannya tuh jadi kecil jadi apa istilahnya hilang percaya diri. Jadi insecure lah. Saya insecure ke syukur apa? Iya, harusnya merubah insecure itu lebih ke bersyukur. Insecure artinya rendah diri. Tidak percaya diri. Insecure tidak percaya diri. Jadi proses tidak percaya dan percaya diri itu konstruksi semua sebenarnya. Kalau menurut ini saja. Sebenarnya ya, kalau saya tuh kan tergantung lingkungan. Biasanya kita sudah mulai menerima dirinya kita. Jadi ibaratnya kita sudah percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Tapi ada sebagian kayak lingkungannya itu memaksa dia itu yang tadi itu yang kembali ke insecure lagi. Iya, kembali insecure lagi. Misalnya ada perempuan yang kayak dia itu misalnya dia rambutnya memang ikal, terus dia tampil di hadapan publik seperti itu, dia menerima tubuhnya. Body shaming. Tapi ya itu lingkungannya lagi. Ada yang mengatakan, coba seandainya rambut kamu itu lurus, pasti lebih begini-begini. Nah, itu pasti itu, kecuali kalau memang dia mentalnya sudah bagus, pasti dia tidak memperdulikan lagi hal-hal seperti itu. Berarti sebenarnya kerjanya kita itu mempersiapkan mental perempuan itu sebenarnya. Menurutmu? Kerjanya kita ini, orang sosiologi itu apa? Mempersiapkan mental perempuan itu untuk siap menerima apa yang terjadi sama dirinya. Tidak bisa di body shaming bahwa ketika dia tinggi badannya cuma sekian dibilang rendah, atau warna kulitnya begini dia langsung. Jadi kita punya tugas itu sebenarnya, tugas kalau menurut saya tugas sosiologi, apakah itu sosiologi wanita atau sosiologi tubuh, kan ada berkembang teori-teori sosiologi tubuh itu. Sosiologi tubuh itu di situ sebenarnya. Cara kita menerima tubuh itu bagaimana? Nah, problemnya ada proses kapitalisme di belakang ini, cerita yang mencetak skincare, kemudian mencetak pemutih kulit, kemudian mencetak rambut pelurus rambut dan sebagainya. Itu yang kemudian mensosialisasikan body shaming itu. Kalau itu kalau menurut saya. Nah, sekarang setelah Elisa nonton film itu apa yang muncul ke Elisa? Setelah nonton. Jadi setelah nonton film itu, saya menilai kita sebagai perempuan tidak harus membanding-bandingkan dirinya kita dengan orang lain. Misalnya, dia lebih putih daripada saya, dia lebih tinggi daripada saya. Kalau saya itu tidak perlu, karena yang saya petik di film itu dia bilang begini, cantik itu belum tentu bahagia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia
dia mungkin hari ini masih membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah itu justru itu yang membuat dia itu kayak tidak bahagia. Misalnya karena di dalam film itu kan ada ibaratnya ditampilkan dua jenis fisik di situ, misalnya yang dikonstruksikan cantik dan jelek. Nah ketika ini yang cantik, sudah cantik dia tapi tetap kayak merasa kurang karena itu tadi adiknya, karena itu tadi komentar orang lain. Dia terjebak dengan komentar itu. Padahal sebenarnya dia sudah cantik, malah kakaknya yang ibaratnya badannya jelek, yang besar dibilang, badan, kamu cantik kok, kamu cantik, tapi ini netizen bilang muka saya cabi, bulat, besar begitu. Jadi ada semua ada kayak si pemeran utama itu, kemudian ada adanya, kemudian ada 4 orang laki, 4 orang perempuan ini. Jadi sebenarnya saya ulang, sebenarnya konstruksi masyarakat yang mempengaruhi pikiran kita. Cuman problemnya sekarang itu yang dipengaruhi itu bukan cuma pikiran perempuan. Iya, betul. Pikiran laki-laki juga dipengaruhi. Cuman di situ tidak muncul intinya ada 2 hal. Intinya ada 2 hal. Yang pertama itu kita menerima dirinya kita, terus yang kedua tidak usah terlalu memikirkan omongan orang lain. Karena salah. Nanti di grup bisa diedit. Ada 2 hal. Yang pertama itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang di luar kontrolnya kita. Nah maksudnya kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Maksudnya apakah kita memilih untuk membeli